Halo, saya Justin Stewart Leonardo akan membahas responsi dari subbab 4.5. Pada video kali ini, kita akan membahas solusi latihan 5 mengenai operasi fungsi aljabar dan domainnya untuk soal nomor 1 sampai nomor 5 yang terdapat pada akhir salindia video subbab tersebut. Berikut ini adalah soal yang diberikan pada video 4.5. Kita diminta untuk menentukan f plus gx, f min gx, f kali gx, dan f per gx. Kemudian kita diminta untuk menentukan daerah asal atau domain dari keempat operasi berikut. Mari sama-sama kita simak pembahasan soal berikut ini. Kita mulai dari soal nomor 1. Untuk fungsi fx-nya adalah x min 5, dan fungsi gx-nya adalah x kuadrat min 25. Jadi, pada video kali ini, hanya akan diberikan langsung hasil akhirnya saja, jadi tidak berupa cara yang runtut, tapi untuk operasi-operasi f plus g, f min g, f kali g, dan f per g, ini akan langsung diberikan solusi akhirnya. Untuk yang pertama di sini, f plus gx, ini akan sama dengan fx, fungsi fx yaitu x min 5, kita tambahkan dengan x kuadrat min 25. Kalau kita hitung, ini hasilnya adalah x kuadrat plus x min 30. Kemudian untuk fungsi f kurang gx, jadi kita kurangkan fungsi fx ini dengan fungsi gx. Maka kita peroleh hasil akhirnya adalah negatif x kuadrat plus x negatif 30. Demikian pula untuk yang dikali, berarti kita tinggal mengalikan fungsi x min 5 dikali gx, yaitu x kuadrat min 25 dengan metode capit kepiting seperti biasa, maka kita akan peroleh hasilnya adalah x pangkat 3 minus 5x kuadrat minus 25x plus 125. Dan untuk fungsi f per gx di sini, x min 5 per x kuadrat min 25, ini kalau difaktorkan, x kuadrat min 5-nya jadi x min 5 dan x plus 5. Kita coret x min 5-nya dan kita peroleh x plus 5. Perbaiki ini jadi x plus 5. Kemudian kita diminta untuk menentukan daerah asalnya. Jadi, langkah pertama untuk menentukan daerah asal suatu operasi fungsi aljabar adalah kita menentukan daerah si fungsi pembuat operasi tersebut. Ya. Nah, kita harus menentukan dulu domain dari fungsi f dan domain dari fungsi g. Perhatikan kalau fungsi f ini adalah fungsi yang bentuknya linier. Linier atau polinom berderajat 1. Kalau dia fungsinya linier, bukan pecahan dan bukan akar, maka domain dari fungsi f adalah x himpunan bilangan real. Jadi dia terdefinisi untuk setiap x di bilangan real, bukan pembuat nolnya, hati-hati. Dan untuk yang gx di sini, karena ini adalah fungsi kuadrat, x kuadrat min 25, dan ini juga merupakan polinom berderajat 2 yang bukan pecahan dan bukan akar, maka kita bisa simpulkan domain dari fungsi g-nya adalah x himpunan bilangan real. Kemudian, dengan mudah kita dapat menentukan domain dari f plus g, f min g, dan f kali g, apabila kita sudah menentukan df dan dg-nya di sini. Ingat, untuk menentukan domain dari fungsi operasi, jumlah, selisih, dan kali ini akan sama semua hasilnya. Jadi, kita iris domain f-nya dengan domain g. Kalau kita iris menggunakan garis bilangan seperti yang telah kita pelajari pada bab pertidaksamaan, kita peroleh df plus g itu akan menghasilkan x, di mana x-nya adalah himpunan bilangan real. Tapi hati-hati untuk soal yang f per gx ini. Nah, di sini kita memiliki syarat tambahan, yaitu gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau kita faktorkan, gx di sini adalah x kuadrat min 25. Kalau kita faktorin jadi x min 5 dan x plus 5. Ini tidak boleh sama dengan 0. Maka akibatnya di sini x-nya nggak boleh 5 dan x-nya juga nggak boleh min 5. Gitu. Kemudian dari sini kita iris menggunakan definisi dari domain untuk fungsi hasil bagi. df per g itu akan sama dengan df diiris dengan dg dikurangi x si pembuat 0 dari fungsi gx gitu ya. Jadi kalau df diiris dengan dg sudah jelas x elemen real, dan di sini kita buang
X di mana X-nya itu adalah pembuat 0 dari GX. Atau kita tulis juga supaya gampang, X elemen real dan syarat tambahan ini kita tambahkan. X tidak sama dengan 5 dan X tidak sama dengan min 5. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2 di sini ya. Diberikan fx-nya adalah akar X, kemudian gx-nya adalah X kuadrat plus 1. Untuk menentukan f plus gx, maka kita jumlahkan fx tambah gx. Langsung saja kita akan peroleh X kuadrat tambah akar X plus 1. Ya. Kemudian untuk f kurang gx, ini berarti kita kurangkan fungsi fx dikurangi fungsi gx. Itu kalau kita kurangkan akar X dikurangi X kuadrat dikurangi 1. Dikurang dalam kurung X kuadrat plus 1, jadi hasilnya seperti ini gitu. Kemudian untuk mencari fungsi hasil kali, di sini berarti kita tinggal mengalihkan. Akar X dikali X kuadrat plus 1 itu adalah X kuadrat akar X tambah akar X. Jadi kita kalikan satu-satu ke dalam menggunakan capit kepiting. Untuk fungsi hasil baginya, berarti kita tinggal membagi fungsi fx yaitu akar X dengan X kuadrat plus 1. Kemudian setelah kita dapatkan operasi fungsi aljabar ini, kita tentukan domain dari fungsi f. Perhatikan bahwa fungsi f bentuknya ini adalah akar. Kalau akar tidak boleh negatif sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video yang sebelumnya. Nah, untuk domain dari fungsi f, untuk fungsi yang bentuknya akar, maka sini dia akan terdefinisi untuk X yang lebih besar sama dengan 0, X himpunan bilangan real. Jadi kita bacanya ini himpunan bilangan real yang lebih besar atau sama dengan 0. 0 boleh, lebih besar dari 0 juga boleh, tapi negatif tidak boleh. Oleh karena itu ada tanda lebih besar sama dengan. Untuk fungsi gx, ini fungsi yang bentuknya bukan pecahan dan bukan akar. Jadi ini kita sebut dengan fungsi kuadrat. Maka kita definisikan dg itu sama dengan X di mana X-nya adalah himpunan bilangan real. Dan dengan mudah kita dapat menentukan df plus g, df min g, dan df kali g. Kita iris df dan dg. Semua bilangan real boleh. Ini semua bilangan real yang lebih besar sama dengan 0. Berarti kalau kita iris menggunakan garis bilangan yang kena dua-duanya adalah X lebih besar sama dengan 0, X himpunan bilangan real. Sehingga irisan dari df diiris dengan dg untuk fungsi jumlah, fungsi selisih, dan fungsi kali itu adalah X himpunan bilangan real di mana X-nya mesti lebih besar atau sama dengan 0. Hati-hati untuk yang bagian pembagian di sini. Kita harus definisikan GX-nya tidak sama dengan 0. Dan kita tahu X kuadrat plus 1 itu tidak mungkin sama dengan 0. Kenapa? Karena tentunya X kuadrat plus 1 itu adalah definite positif. Jadi solusinya adalah semua himpunan bilangan real ini akan memenuhi X kuadrat plus 1 tidak sama dengan 0. Berarti ini nggak ngefek yang ini ya. Akibatnya df per dg kita iris, df diiris dengan dg dikurang pembuat 0 dari gx atau kita tambahkan dengan gx tidak sama dengan 0. Ini berapa sih nilai x yang membuat gx-nya 0? Karena x himpunan bilangan real di sini, maka kalau misalnya kita tuliskan df per g-nya itu akan sama dengan x lebih besar sama dengan 0, x himpunan bilangan real. Kalau kita iris, dia akan menghasilkan hasil yang lebih besar sama dengan 0 lagi. Gitu. Nah, kita lihat aja dari fungsi ini. Fungsi yang bagian pembilangnya yang atasnya bentuknya akar. Kalau bentuknya akar berarti akar itu nggak boleh negatif gitu ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini diketahui fungsi fx itu sama dengan x plus 1 per x min 1. Kemudian fungsi gx-nya 1 per x. Kalau kita jumlahkan f plus gx-nya, ini kita langsung dapat bentuk yang paling sederhana. Silahkan kalian kotret sendiri, yaitu x kuadrat plus 2x min 1 per x kali x min 1. Kemudian untuk fungsi yang selisihnya, f kurang gx ini adalah x kuadrat plus 1 per x kali x min 1. Dan untuk fungsi kalinya, kalau kita kalikan fx kali gx adalah x plus 1 per x kali x min 1. Sementara untuk fungsi hasil bagi adalah x kali x plus 1 per x min 1. Nah, di sini kita tentukan domain f. Domain f, fungsi f bentuknya apa? Bentuknya rasional atau pecahan. Kalau pecahan, penyebutnya tidak boleh 0. Penyebutnya di sini adalah x min 1. Maka dari itu domain dari fungsi f adalah x tidak boleh sama dengan 1.
koma X himpunan bilangan real. Atau kita bacanya himpunan bilangan real kecuali 1 gitu. Untuk GX juga fungsi pecahan. Nah, supaya terdefinisi X-nya nggak boleh 0. Kalau kita tulis berarti di sini domain fungsi G adalah semua himpunan bilangan real kecuali 0. Nah, dari sini untuk menentukan DF diiris dengan DG, berarti semua bilangan real boleh nih kalau kita irisin. Kita gambar pada garis bilangan, semua bilangan real boleh kecuali 2 bilangan, yaitu 1 sama 0. Maka dari itu, untuk menentukan DF iris DG, yaitu adalah setiap bilangan real kecuali 1 sama 0. Jadi kita dapat dengan mudah menentukan DF plus G, DF min G, ini rubah jadi minus ya. Dan ini DF kali G. Semua jawabannya adalah X tidak sama dengan 0, X tidak sama dengan 1, dan X himpunan bilangan real. Bagaimana untuk fungsi yang bentuknya pecahan? Di sini ada syarat tambahan, yaitu GX tidak sama dengan 0. Maka di sini 1 per X tidak sama dengan 0. Dan kita tahu tidak ada bilangan X yang memenuhi berapapun nilai X yang menyebabkan fungsi GX ini 0. Kenapa? Karena hasilnya pasti tahingga kan? X-nya harus tahingga, supaya hasilnya jadi 0. Dan tahingga itu bukan sebuah bilangan. Oleh karena itu, himpunan bilangan yang memenuhi adalah semua bilangan itu bisa memenuhi persamaan GX tidak sama dengan 0. Jadi kalau kita masukin bilangan berapapun, kita tidak akan pernah menemukan angka 0 pada 1 per X ini. Gitu. Dan karena ini himpunan bilangan real juga, gitu ya, kita tambahkan dengan irisan dari DF diiris DG. Kemudian dikurang X membuat nolnya, X membuat nolnya nggak ada, karena X elemen real di sini terdefinisi semua. Maka domain dari F per G-nya juga akan sama dengan domain pada fungsi-fungsi operasi lain. Kemudian DF per G adalah X tidak sama dengan 0, X tidak sama dengan 1, X himpunan bilangan real. Kita lanjutkan ke contoh soal. Ke soal nomor 4. Nah, di sini soal nomor 4, fx-nya akar X min 2, gx-nya 1 per X. Nah, kita tentukan f plus gx di sini berarti fx tambah gx. Kita jumlahkan dan samakan penyebutnya, kita peroleh hasil akhirnya adalah x akar X min 2 plus 1 per X. Kemudian f kurang gx-nya kita peroleh X kali akar X min 2 min 1 per X. Ini beda tanda aja, tinggal yang ini plus, ini minus gitu ya. Disamakan penyebutnya. Untuk fx kali gx kita peroleh akar X min 2 per X. Dan untuk f per gx kita peroleh X kali akar X min 2. Kemudian kita tentukan domain fungsi f. Fungsi f ini adalah fungsi yang berbentuk akar. Ingat fungsi yang berbentuk akar. X min 2 fungsi dalam akarnya ini, yaitu X min 2 kan, harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi, kita peroleh domain dari F-nya adalah X lebih besar atau sama dengan 2, X elemen real. Dan satu lagi GX-nya 1 per X. Kita tahu X-nya nggak boleh 0 gitu. Kalau kita iriskan, X lebih besar sama dengan 2 di sini, sama X tidak sama dengan 0, itu tentu hasilnya adalah X lebih besar sama dengan 2. Kenapa 0-nya nggak ke bawah gitu ya? Angka 0-nya ke bawah kalau digambar seperti ini mungkin ya. Ini 2. Hasilnya akan ke sini. 0 kan di sebelah kiri sini. Di sebelah kiri 2 gitu ya. 0 di sini. Nah, oleh karena itu kalau kita iris, DF diiris dengan DG itu adalah X yang lebih besar atau sama dengan 2, X elemen real. Untuk fungsi yang hasil bagi, ini ada syarat tambahan. GX tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita peroleh tadi. GX tidak sama dengan 0-nya X elemen real. Berarti dia nggak ngaruh ya mau berapapun angkanya. Karena setiap X ini memenuhi persamaan 1 per X tidak sama dengan 0. Sekali lagi, setiap X memenuhi persamaan 1 per X tidak sama dengan 0. Jadi kita peroleh DF per G-nya itu akan sama dengan DF diiris dengan DG dikurang pembuat 0 dari fungsi yang warna hijau ini. Maka ini nggak akan ngefek hingga hasilnya DF per G adalah X lebih besar atau sama dengan 2. Kenapa syarat tidak sama dengan 0-nya nggak diikutin di sini? Karena 0 kelewat di sini, 0 letaknya di belakang 2 gitu. Ya. Jadi udah aja semua, kita akan memilih bilangan real yang lebih besar atau sama dengan 2. Yang sebelum 2-nya itu nggak akan ikut gitu ya. Satu soal terakhir di sini. Untuk soal nomor 5.
fx sama dengan akar x kuadrat min 1 dan gx sama dengan akar x min 1. Kita diminta cari f plus gx, maka kita tuliskan f plus gx ini akan sama dengan akar x kuadrat min 1 plus akar x min 1. F min gx-nya juga kita tinggal selisihin, kasih tanda kurang. Ini dirubah lagi jadi tanda kurang ya. Yang ini tanda tambahnya silahkan rubah jadi tanda kurang. Jadi akar x kuadrat min 1 minus akar x min 1. Yang ini kalau kita kalikan adalah x min 1 dikali akar x min 1. Ini udah bentuk paling sederhana, karena ini bisa difaktorin kan, x min 1 sama x plus 1. Dan untuk fungsi f per gx ini adalah akar x plus 1 gitu. Dari mana? Akar x min 1 kali akar x plus 1 gitu ya, dibagi dengan akar x min 1 gitu. Jadi akar x min 1 sama akar x min 1-nya hilang, kita peroleh f per gx-nya adalah akar x plus 1 gitu. Ya. Kemudian kita diminta cari fungsi domain fungsi f di sini. Domain fungsi f, fungsi dalam akar tidak boleh sama dengan 0. Maka dari itu x kuadrat min 1-nya lebih besar sama dengan 0. Kalau x kuadrat min 1 lebih besar sama dengan 0, kita akan peroleh x lebih besar sama dengan 1 atau x lebih kecil sama dengan 1, x himpunan bilangan real. Dari mana hasil ini? Ini dari hasil kotretan tentunya ya. Dan kita telah membahas pertidaksamaan pada semester yang lalu. Maka silahkan pelajari lagi kalau kalian sudah lupa ya. Dan untuk domain fungsi g-nya di sini, x lebih besar atau sama dengan 1. Kenapa lebih besar sama dengan 1? Fungsi dalam akar harus lebih besar atau sama dengan 0 gitu. Ya. Ini kita peroleh x lebih besar sama dengan 1, x himpunan bilangan real. Dari sini kita iris. Kalau diiris, x lebih besar sama dengan 1 dan x lebih kecil sama dengan min 1. Dengan x lebih besar sama dengan 1 tentu nggak akan ke bawah, yang ini yang sebelah kirinya gitu. Yang ke bawahnya yang sebelah kanan aja yang kalau diiris yang ini. Seperti itu. Jadi kita peroleh domain dari fungsi f plus g, f min g, dan f kali g. Di sini adalah x lebih besar sama dengan 1, x himpunan bilangan real. Dan untuk fungsi f per g di sini hati-hati ada syarat tambahan, yaitu fungsi gx-nya tidak sama dengan 0. Akar x min 1 tidak sama dengan 0. Maka dari itu x-nya kalau tidak sama dengan 0, yang bikin dia jadi 0 berapa sih? Yang bikin akar x min 1 ini 0? X-nya 1 kan? Ya. Karena x-nya 1, berarti x-nya nggak boleh 1 di sini. Dan 1 ini adalah syarat tambahan yang harus kamu tempelin dari fungsi irisannya. Fungsi irisannya kita peroleh x lebih besar sama dengan 1. X lebih besar sama dengan 1, tapi tidak boleh sama dengan 1. Maka dari itu kita tuliskan df per g adalah x, di mana x-nya lebih besar dari 1 saja. Tanda sama dengannya nggak masuk, seperti itu. X elemen real, atau kita bacanya himpunan bilangan real yang lebih besar dari 1, bukan lebih besar sama dengan 1. Oke? Semoga kalian paham. Demikian pembahasan kali ini, dan demikian bedahan soal-soal kali ini mengenai operasi fungsi aljabar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.